kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan atas keselamatan yang Ia berikan. Salam, pembacaan firman pada hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasal yang 15, ayat pertama sampai ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar dan seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom saudaraku yang saat ini sedang menikmati ibadah di rumah. Puji Tuhan kita bisa jumpa, sekalipun tidak bertatapan langsung, tapi percayalah bahwa perjumpaan kita ada juga di dalam roh, ya, perjumpaan batinia, tidak semata-mata perjumpaan jasmania, ya, di dalam situasi physical distancing, ya, social distancing. Ini kiranya tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap berkomunikasi. Nah, dimanapun kita berada,
Ya, maksud saya dimanapun bukan berarti kita pergi kemana-mana, tapi kita yang saat ini ada di rumah dan dimanapun rumah kita, nah pastikan bahwa kita sedang menikmati ibadah, ya, menikmati ibadah di rumah. Rumah ibadah adalah rumah di mana ada orang beribadah. Bahkan ya, kalaupun di situ disebut rumah ibadah tapi tidak ada yang beribadah di dalamnya, maka itu bukanlah sebuah rumah ibadah, namanya saja rumah ibadah. Tetapi tidak ada ibadahnya, berarti hanya rumah saja. Nah, rumah kita di mana kita beribadah saat ini, ya, saya mau katakan itu juga adalah rumah ibadah, rumah tempat kita berada. Dan di rumah itu kita beribadah, maka rumah kita menjadi rumah ibadah. Nah, rumah ibadah kita ada di mana-mana. Ya, saya juga di rumah beribadah di rumah, menikmati ibadah bersama dengan keluarga, ya, ibadah bersama dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih dalam keluarga. Kalaupun pada kenyataannya ada saja perselisihan, perbedaan pendapat, sekalipun kita satu rumah, tapi percayalah bahwa kita yang berbeda pendapat ini sama-sama disayang Tuhan. Ya, ayah, ibu, papa, mama, anak-anak, mungkin di situ ada om, ada tante tinggal di rumah. Pastikan bahwa kita ini semuanya disayang Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita ini disayang Tuhan? Bagaimana kita ini dikasihi Tuhan? Bagaimana kita ini ada dalam Tuhan? Nah, itu yang sudah kita baca tadi, ya. Yesuslah pokok anggur yang benar, ya. Yohanes pasal 15 yang kita baca 8 ayat tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa status kita harus jelas dulu. Di mana kita berada, di mana kita bersatu, kepada siapa kita bersatu. Nah, firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat yang kedua dari Yohanes pasal 15 ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hal pertama yang harus kita yakini, harus kita pastikan adalah kita berada, ya, ranting kita ini adalah ranting yang menyatu dengan pokok anggur itu. Kita sebagai ranting-rantingnya, kita menyatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur kita. Nah, yang pertama, pastikan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita di luar Dia. Pastikan bahwa kita berada di dalam Dia, berada dalam Tuhan Yesus. Nah, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Nah, pastikan juga, ya, jemaat sekalian, bahwa kita adalah ranting yang berbuah. Bukan kita yang berbuah, tapi bagaimana kita bisa berbuah, itu hanya karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berada dalam Tuhan Yesus, kita berbuah. Nah, bagaimana supaya kita berbuah dan semakin lebih banyak berbuah? Dibersihkannya. Nah, kita yang saat ini sedang ada di rumah, siapa yang suka bersih-bersih? Ya, bapak yang lebih rajin atau ibu yang lebih rajin atau anak yang lebih rajin bersih-bersih di rumah. Nah, pastikan bahwa kita ini bukan cuma rumahnya yang bersih, bukan cuma kamar yang bersih, tetapi kita juga kehidupannya bersih. Kita tidak bisa membersihkan kehidupan kita, hanya Allah yang bisa membersihkannya. Tuhan Yesus yang sanggup membersihkan kehidupan kita. Nah, pastikan bahwa kita ini dibersihkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana suasana ini kita nikmati dengan hati yang senang, hati yang gembira, karena kita dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan artinya apa? Tidak ada kotoran-kotoran yang menempel dalam kehidupan kita. Bukan cuma dalam tubuh kita, tapi dalam kehidupan kita. Ibarat ranting tadi itu. Kalau ranting itu tidak dibersihkan, maka dia tidak bisa berbuah. Nah, supaya berbuah dan semakin berbuah lebat, dibersihkan. Dibersihkan itu bukan hal yang gampang memang, tetapi juga membutuhkan pengorbanan. Nah, pastikan bahwa pada saat Allah membersihkan kita dengan firman-Nya, ya, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Pastikan kita sudah dibersihkan. Nah, bagaimana supaya kita hidup ini bersih? Terus menerus firman Tuhan yang membersihkan kita.
terus-menerus firman Tuhan yang membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Mungkin pikiran kita ada hal-hal yang kotor yang membuat kita tidak bisa produktif. Biarlah Tuhan yang membersihkan pikiran kita. Pikiran kita dibersihkan, hati kita dibersihkan. Mungkin hati kita menyimpan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada sakit hati. Biarlah Tuhan juga yang membersihkan hati kita. Maka apa yang Tuhan lakukan yaitu membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita, kita akan produktif. Orang yang bersih pikirannya, dia akan memikirkan hal-hal yang kreatif, dia akan produktif, dia tidak akan mengeluh. Begitu juga dengan orang yang punya hati yang bersih, dia akan tenang dalam kehidupannya. Nah, pastikan kita semua adalah orang-orang yang bersih, baik hati maupun pikiran kita. Hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kalau hati kita bersih, disitulah ketenangan. Ada ketenangan di dalam hati kita. Pada saat pikiran kita bersih, disitulah ada kesenangan. Nah, biarlah kita hari ini boleh memiliki hati yang tenang dan pikiran yang senang. Mengapa? Tuhan senantiasa membersihkan hati kita. Tuhan Yesus senantiasa membersihkan pikiran kita. Mari nikmati waktu demi waktu, nikmati pagi dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Mari malam hari kita nikmati dengan hati yang bersih dan juga pikiran yang bersih. Tuhan memberkati kita semua. Ya, jemaat sekalian, tetap semangat, tetap tenang dalam hati, tetap juga senang dalam pikiran. Mengapa? Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus kita bisa lakukan segala perkara. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus kita boleh senantiasa menikmati hati yang tenang dan pikiran yang senang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.